interpersonal skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Apa itu interpersonal skill? Interpersonal skill adalah skill atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjaga atau menjalin hubungan dengan orang lain. Apakah sih interpersonal skill yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Kalau ingin tahu jawabannya, silahkan tonton video ini sampai habis. Sebelum masuk ke yang pertama, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, oke? Thank you! Banyak sekali orang-orang yang mengira sebagai seorang pengusaha kita itu harus bisa ngomong, harus pintar untuk ngomong. Tapi sebenarnya tidak, teman-teman. Sebagai pengusaha, kita itu paling tidak harus menguasai 5 skill ini untuk kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain dan semakin memperbesar usaha kita atau memperlancar usaha kita. Apa saja skill itu? Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan. Ternyata kemampuan yang harus kita miliki itu adalah kemampuan untuk mendengarkan, bukan berbicara. Jadi kalau misalnya kita itu mengobrol sama orang, kita itu harus memiliki kemampuan untuk mendengarkan. Mendengarkan di sini yang aku maksud adalah listen, bukan hear. Jadi beda antara listen dengan hear. Kalau misalkan hear, kita hanya sekedar mendengar saja. Mendengar saja. Kita tahu dia ngomong, tapi kita tidak tahu dia ngomong apa. Kita tidak jelas dia itu maksudnya itu kayak gimana. Itu hear, hanya sekedar mendengar. Tapi mendengarkan, itu kita paham maksudnya dia itu kayak gimana. Apa yang dia bicarakan itu gimana, terus sudut pandangnya dia itu seperti apa. Nah, kemampuan mendengarkan ini itu bagus bagi kita yang ingin menjalin hubungan dengan orang lain. Karena pada dasarnya manusia, setiap manusia itu ingin didengar. Jadi ingin didengarkan. Kalau misalkan kita nggak punya kemampuan mendengar, kita hanya punya kemampuan berbicara, kita yang ngomong terus, orang lain tidak mendengarkan. Karena mereka itu sebenarnya ingin berbicara juga. Apakah mereka akan nyaman berbicara dengan kita? Enggak, karena mereka itu ingin didengar, bukan ingin mendengarkan kita. Kayak gitu, sehingga hubungan kita itu tidak akan baik kalau misalkan kita hanya pandai ngomong, hanya pandai berbicara. Oke? So, kalian harus belajar gimana caranya mendengarkan yang baik. Kemudian yang nomor 2 adalah memahami informasi. Oke, memahami informasi ini ada cukup luas sebenarnya maknanya. Karena bisa saja kita memahami informasi itu benar ataupun salah, itu tergantung dari persepsi kita. Tapi paling tidak, sebagai pengusaha, kita itu harus bisa memahami informasi dan melihat informasi dari berbagai sudut pandang. Kita bisa memahami informasi dari sudut pandang 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian kita memilih untuk menerima informasi atau memahami informasi melalui sudut pandang yang mana. Oke? Kalau misalkan kita tidak bisa memahami informasi, kita hanya menelan apa yang diberikan orang. Contohnya, misalkan kita diberi informasi hoax tentang salah satu hal. Kalau kita tidak bisa membaca informasi, kita tidak bisa memahami informasi, maka kita akan telan mentah-mentah hoax tersebut. Kalau misalkan kita pintar memahami informasi, kita nggak akan langsung percaya dengan informasi itu. Kita akan cari di sumber yang lain. Kita akan cari di sumber yang lebih terpercaya lagi. Kayak isu-isu sekarang kan banyak hoax gitu kan, karena mereka hanya menelan apa yang diberikan ke mereka. Seorang pengusaha tidak boleh kayak gitu. Karena kalau misalkan kayak gitu, itu akan berdampak ke bisnis kita. Contohnya ada informasi yang mengatakan bahwa daerah ini nanti kemungkinan besar akan banjir. Jadi daerah ini nggak bagus. Informasi tersebut ternyata datang dari kompetitornya, sehingga kita sebagai pengusaha takut untuk membuka cabang di sana. Maka kita tidak jadi membuka cabang dong. Karena kita takut dengan informasi itu, sehingga kita membuka cabang di tempat lain. Padahal, potensi yang paling besar itu ada di daerah tersebut, dan itu akan diambil oleh kompetitor kita. Kemudian, skill yang nomor 3 adalah menjaga hubungan atau memelihara hubungan. Maksudnya kayak gini, kalau misalkan kita kenalan dengan orang baru, segimana bisa kita menjaga hubungan tersebut dengan baik? Atau jangan-jangan kita itu hanya memanfaatkan dia. Kalau misalkan hubungan itu hanya untuk kita memanfaatkan dia, maka aktivitas yang kita lakukan itu kalau misalkan itu berdampak baik ke kita atau menguntungkan bagi kita, akan kita lakukan. Biasanya kayak gitu. Tapi menjaga hubungan itu nggak kayak gitu. Susah maupun senang, kita itu tetap berteman dengan dia. Jadi itu interpersonal skillnya. Ada hubungan dengan bisnis atau enggak, itu kita tetap hubungan. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan bisnis. Tapi kalau misalkan nanti ada bisnis, ada kerjasama bisnis, itu akan dengan mudah karena hubungan personalnya baik. Kalau misalkan kita berhubungan dengan sesama pengusaha, sesama pebisnis katakanlah,
dia di bisnis kuliner, kita di bisnis fashion, katakanlah kayak gitu ya. Kita menjalin hubungan dengan dia itu secara personal, nggak ada kaitannya dengan bisnis. Jadi apa yang kita bicarakan itu pembicaraan tentang personal terus. Jadi mau ada apapun di bisnis kita, mau kita itu sebenarnya kompetitor, itu nggak masalah, karena kita berteman. Suatu saat kalau misalkan ada kerjasama, karena hubungan personal kita baik, kalau misalkan ada kesempatan untuk kerjasama, maka akan dengan mudah kita bekerja sama dengan teman kita itu. Kalau hubungan kita sudah nggak baik, kalau misalkan ada kesempatan kerjasama, kita jadi agak canggung. Meskipun bisnis kita sebenarnya bisa kerjasama, itu adalah skill untuk membangun hubungan. Jadi pisahkan antara personal dan bisnis. Kemudian yang nomor 4 adalah memberikan feedback. Jadi kita tidak hanya mendengarkan, kita tidak hanya menjalin hubungan, kita tidak hanya memahami informasi, tapi kita juga bisa memberikan feedback. Memberikan feedback ini kalau misalnya partner kita atau teman kita misalkan ada masalah atau ada apa, atau ingin meminta saran kita atau pendapat kita, ya kita kasih feedback semampu kita. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Jangan bilang bahwa oh ini kan kompetitorku, oh ini kan orang yang lebih rendah dariku, oh ini kan dia yang baru mulai, aku udah segini, ngapain aku bantu dia. Jangan ada pemikiran kayak gitu. Pengusaha jangan kayak gitu. Kita harus memberikan feedback berdasarkan kemampuan kita, tapi jangan dipaksa juga. Maksudnya jangan kita terlalu hype kemudian mencari solusi yang berlebihan untuk dia, nggak kayak gitu. Feedback itu adalah apa yang kita tahu, apa yang jadi kemampuan kita kasih ke dia, kita kasih pendapat kita ke dia, kayak gitu teman-teman. Dan kemampuan memberikan feedback ini itu nggak mudah sebenarnya, karena kalau misalnya kita itu kurang pengalaman, kita nggak bisa ngasih feedback dong. Kalau misalkan kita tidak pernah mengalami hal tersebut, kita tidak bisa ngasih feedback, atau kita tidak punya wawasan di hal tersebut, atau kita tidak ahli di hal tersebut, kita nggak bisa dong ngasih feedback. Makanya mendengarkan dan memahami informasi di yang part 1 sama 2 tadi itu penting banget untuk menambah wawasan kita, untuk menambah pengalaman kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kemampuan membujuk. Membujuk ini dalam tanda kutip baik ya, bukan membujuk ke hal buruk. Maksudnya gini, kalau misalnya kita ingin melakukan kerjasama atau kita ingin melakukan hal baik, kemampuan membujuk ini sangat kita butuhkan agar mereka itu mau kerjasama dengan kita. Tidak hanya itu, kemampuan membujuk untuk pertemanan juga baik. Hubungan kita dengan orang lain, kalau misalkan kita bisa meminta sesuatu tanpa membuat orang tersebut merasa terbebani, itu sangat baik. Dan itu sangat sulit sebenarnya memiliki skill seperti itu. Kalau misalkan nih, contoh aja kalian, kalau misalnya kalian ingin meminta bantuan ke teman kalian, yang pertama pasti ada rasa nggak enak. Yang kedua ada rasa takut bahwa oh nanti dia kayak gini, oh nanti dia nggak mau bantu, oh nanti dia susah kayak gimana. Tapi kalau misalkan kalian jadi pengusaha, ya jangan berpikiran seperti itu. Kalau misalkan kita ingin meminta bantuan, benar-benar ingin meminta bantuan, ya kita harus bisa membujuk dia untuk membantu kita tanpa dia merasa terbebani. Nah, itu gimana caranya? Sebenarnya itu sangat panjang sih kalau misalkan aku jelaskan. Atau gini saja sih, kalau misalkan kalian ingin tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah atau chat aku di Instagram aku di sini. Aku akan jelaskan secara rinci gimana sih caranya kita membujuk orang tanpa membebani orang tersebut. Itulah 5 interpersonal skill yang wajib dimiliki oleh seorang pengusaha. Aku harap teman-teman bisa memiliki 5-5-nya agar teman-teman bisa menjalin hubungan dengan baik. Entah itu sesama pengusaha, entah itu antara kita dengan karyawan kita, atau kita dengan partner kita, atau kita dengan orang lain, semua orang kayak gitu. Karena dalam bisnis kita itu tidak bisa sendiri. Kita butuh banyak orang yang akan membantu kita, saling membantu. Semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses, yang bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya, thank you.